Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang unsur cuaca dan iklim yang pertama, yaitu intensitas matahari. Lalu, setelah membahas intensitas cahaya matahari, kita akan membahas tentang gerak semu matahari. Simak video ini baik-baik dan tetap semangat belajar. Intensitas cahaya matahari merupakan unsur utama yang menentukan kondisi cuaca dan iklim di permukaan bumi. Besarnya intensitas cahaya matahari ditentukan oleh sudut datangnya cahaya. Intensitas cahaya matahari minimal ada pada sudut 0 derajat atau pada saat matahari terbit dan tenggelam. Sedangkan intensitas cahaya matahari maksimal ada pada saat sudut 90 derajat atau ketika siang hari tepat pukul 12. Berikut ini adalah ilustrasi dari sudut datang matahari. Pada saat matahari tinggi atau pada saat pukul 12 siang, cahaya matahari langsung jatuh secara tegak lurus terhadap permukaan bumi, sehingga menghasilkan intensitas cahaya matahari yang maksimal. Sedangkan pada saat pagi atau sore hari, sudut datang cahaya matahari berada pada kemiringan yang sangat kecil, sehingga menghasilkan intensitas cahaya matahari yang kecil juga. Setiap tempat di permukaan bumi mendapat intensitas cahaya matahari yang berbeda. Ada tempat yang mendapat cahaya matahari yang sedikit, ada juga tempat yang mendapat cahaya matahari yang melimpah. Hal tersebut bergantung dari sudut datang cahaya matahari dan sudut datang cahaya matahari dipengaruhi oleh gerak semu matahari. Berikut ini adalah ilustrasi dari gerak semu matahari dalam satu tahun. Pada tanggal 21 Maret, matahari berada di posisi khatulistiwa atau ekuator. Lalu, pada tanggal 21 Juni, matahari bergerak, seolah-olah berpindah dari khatulistiwa ke bagian utara. Setelah itu, pada tanggal 23 Desember, matahari kembali lagi ke ekuator dan dilanjutkan ke bagian selatan pada tanggal 22 Desember. Setelah itu kembali lagi pada 21 Maret di posisi ekuator. Dan begitu seterusnya selama 1 tahun dan tahun-tahun yang berikutnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana matahari bisa seolah-olah berpindah seperti itu? Di animasi berikut ini, kita bisa melihat posisi bumi dan matahari. Alasan utama mengapa terjadinya gerak semu matahari adalah kemiringan posisi bumi terhadap bidang ekliptika. Dapat dilihat di sini ada garis putus-putus yang membentuk bidang ekliptika atau garis edar bumi. Sedangkan posisi bumi memiliki kemiringan sebesar 66,5 derajat terhadap bidang ekliptika bumi. Bumi berputar sesuai dengan porosnya yang disebut dengan rotasi mengikuti kemiringan ini. Pada bulan Maret, posisi bumi berada di posisi atas matahari. Lalu ketika berjalan, maka bumi akan berpindah dari posisi atas ke posisi samping seperti pada animasi ini, menghasilkan bayangan yang berbeda dari posisi sebelumnya. Dapat diperhatikan bahwa cahaya matahari pada bagian utara memiliki intensitas yang lebih tinggi dibanding bagian selatan. Lalu, jika kita lanjutkan dari bulan Juni ke bulan September, maka proporsi cahaya matahari antara utara dan selatan kembali mengalami keseimbangan seperti pada saat bulan Maret, yaitu bagian utara dan bagian selatan mendapatkan cahaya matahari yang sama. Lalu, kita lanjutkan lagi dari bulan September hingga ke bulan Desember, posisi bumi berpindah menyeberang dibanding posisi yang semula tadi pada bulan Juni. Pada bulan Desember, terjadi kebalikannya, yaitu bagian utara mendapatkan cahaya matahari yang lebih sedikit dibandingkan bagian selatan.
Kondisi ini membuat matahari seolah-olah berpindah dari khatulistiwa ke utara, ke khatulistiwa, kemudian ke selatan dan kembali lagi ke tempat semula. Padahal yang sebenarnya bergerak bukanlah matahari, melainkan bumi dengan kemiringannya 66,5 derajat membuat matahari seolah-olah berpindah-pindah tempat. Posisi planet bumi yang miring sebesar 66,5 derajat terhadap bidang ekliptika mengakibatkan gerak semu matahari. Lalu, bagaimana dampak yang terasa oleh penduduk bumi? Hal tersebut dapat kita lihat pada animasi yang ditampilkan pada layar. Kita ambil contoh, ini adalah planet bumi. Kita ambil contoh untuk observasi di daerah lintang 0 derajat atau tepat di khatulistiwa. Lintang 0 derajat tepat di khatulistiwa. Pada tanggal 21 Maret, cahaya matahari pada lintang 0 derajat itu mendapatkan proporsi yang sama antara siang dan malam, yaitu sebesar 12 jam. Jika kita geser tanggalnya, mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai ke Desember, dapat diperhatikan pada grafik bahwa daerah tersebut mendapatkan cahaya matahari yang sama, yaitu 12 jam per harinya. Atau dengan kata lain, lamanya siang sama dengan lamanya malam. Jika kita ambil contoh ke arah yang lebih atas atau sekitar 45 derajat lintang utara, maka kita akan mendapatkan perubahan yang signifikan. Daerah utara ini atau 45 derajat lintang utara ini mengalami perubahan proporsi siang dan malam. Sekitar bulan Maret, dapat dilihat bahwa bagian utara atau daerah 45 derajat ini mendapatkan lamanya penyinaran 12,2 jam. Artinya antara siang dan malam dapat dikatakan hampir sama durasinya. Namun ketika kita geser ke bulan Juni, ketika posisi matahari berada di bagian utara, maka lamanya penyinaran matahari menjadi lebih panjang, yaitu sekitar 15,4 jam. Atau dengan kata lain, lamanya siang lebih panjang dibanding lamanya malam. Lalu ketika kita geser lagi ke bulan Desember, yaitu posisi matahari berada di bagian selatan, maka durasi lamanya penyinaran matahari menjadi berkurang sekitar 8,6 jam. Artinya, lamanya siang menjadi lebih pendek dibanding lamanya malam. Kondisi seperti ini menyebabkan pergantian musim di daerah utara. Pada saat siang lebih panjang dibanding malam, maka daerah utara ini mengalami musim panas. Lalu ketika lamanya malam lebih panjang dibanding siang, maka daerah utara ini mengalami musim dingin. Lalu kita geser lagi contoh ke daerah yang lebih atas. Kita katakanlah ambil contoh 80 derajat lintang utara, yaitu daerah kutub yang ada di daerah sini. Kita bisa lihat bahwa terjadi perubahan yang sangat signifikan, perubahan yang sangat ekstrim dibandingkan dengan daerah khatulistiwa. Dapat dilihat ketika bulan Maret, posisi matahari berada di khatulistiwa. Namun, lama penyinaran di daerah utara ternyata masih berada dalam kondisi yang normal, yaitu 12,6. Artinya, pada tanggal 23 Maret, di bagian kutub utara ini, panjangnya siang adalah 12,6. Artinya, antara siang dengan malam memiliki durasi yang hampir sama. Jika kita geser ke tanggal selanjutnya, yaitu pada bulan Juni, di mana matahari berada di daerah utara, maka daerah kutub utara ini mengalami lamanya penyinaran selama 24 jam. Dengan kata lain, selama sehari penuh, di sana tidak pernah mengalami yang namanya malam, sehingga siangnya selama 24 jam. Pada kondisi ini, daerah kutub utara mengalami musim panas. Lalu ketika kita bergeser ke bulan Desember, matahari berada di bagian selatan planet bumi. Dan dapat kita lihat bahwa pada tanggal 23 Desember, penyinaran matahari adalah 0 jam. Artinya pada tanggal 23 Desember pada area ini,
Sepanjang area ini dari Oktober hingga Februari, daerah kutub utara sama sekali tidak mendapatkan cahaya matahari, alias selalu malam sepanjang bulan. Kondisi inilah yang menyebabkan daerah kutub utara dan juga kutub selatan memiliki es abadi yang tidak pernah mencair karena mereka mendapatkan cahaya matahari yang sangat sedikit. Berikut ini ditampilkan garis edar matahari terhadap bumi yang dilihat oleh seorang pengamat yang berada pada permukaan bumi. Dapat dilihat pada layar, pengamat berada pada posisi 0 derajat lintang utara, atau dengan kata lain tepat berada di garis khatulistiwa. Waktu menunjukkan sekitar bulan Maret, tanggal 18. Jika kita perhatikan, kita klik tombol mainkan, maka kita akan melihat garis edar matahari yang terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Pada animasi ini dapat dilihat bahwa matahari terbit dari timur dan terbenam di barat mengikuti jalur yang tegak lurus. Artinya, ketika pada siang hari, matahari tepat berada di atas kepala. Kondisi seperti ini menandakan bahwa lamanya siang sama dengan lamanya malam, yaitu sekitar 12 jam. Lalu jika kita geser titik pengamatan ke arah utara seperti ilustrasi sebelumnya, kita ambil contoh 45 derajat lintang utara. Ketika bulan Maret, maka matahari akan terbit dengan pola seperti ini, yaitu miring. Matahari pada bulan Maret berada pada posisi khatulistiwa, sehingga agak jauh dari bagian utara bumi. Pada saat jam 12 siang, matahari tidak tepat berada di atas kepala, melainkan ada di sebelah selatan, lebih condong ke arah selatan. Pada saat posisi ini, meskipun bagian utara mendapatkan sinar matahari yang sama, yaitu sekitar 12 jam, namun intensitas cahaya mataharinya tidak maksimal, karena posisi matahari tidak tepat tegak lurus di atas kepala. Lalu kita geser titik pengamatan ke arah yang lebih tinggi lagi, yaitu lintang 80 derajat. Pada lintang 80 derajat, pada bulan Maret, jumlah siang atau durasi siang lebih pendek dibanding durasi malam. Jika kita geser pada saat bulan Juni, yaitu posisi matahari berada di bagian utara, dapat dilihat bahwa matahari tidak pernah terbenam pada bulan Juni di daerah kutub utara. Namun, meskipun tidak pernah terbenam, matahari tidak berada pada titik tertingginya, yaitu 90 derajat. Matahari hanya mengelilingi daerah utara ini dalam sudut inklinasi yang cukup rendah. Walaupun tidak pernah malam, walaupun matahari selalu berada di atas ekuator, tapi suhu di sana tetap dingin. Jika kita bayangkan, setiap hari suhunya itu sama seperti pada saat pukul 7 atau pukul 8 pagi. Namun, ketika matahari berada di bagian selatan, yaitu pada bulan Desember, dapat dilihat di sini bahwa pada bulan Desember, daerah 80 derajat lintang utara, matahari tidak pernah terbit. Secara sederhana, tidak ada waktu siang hari pada kutub utara ketika bulan Desember. Namun, pada bulan Desember di kutub selatan, terjadi hal yang sebaliknya, yaitu matahari selalu berada di atas ekuator, selalu berada di atas horizon, sehingga selalu siang. Demikian materi pada video kali ini. Jangan lupa untuk membaca modul yang telah diberikan untuk memperdalam pemahaman kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.